Selamat pagi, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kembali bertemu dengan saya di channel GKJ Wolo dalam sapaan pagi atau renungan pagi. Berkat Tuhan selalu melimpah menggenangi hidup saudara semua dimanapun saudara berada, juga untuk warga GKJ Wolo. Sapaan saya pagi ini suasananya berbeda. Pagi hari dengan variasi suara kendaraan bermotor, suara burung, nuansa langit, tidak di ruangan. Semuanya supaya ada variasinya. Sekali lagi, kalau ada variasi suara dan juga suara yang kurang bening, mohon dimaklumi. Sedang berusaha untuk memperlengkapi sarana. Kalau ada yang mau berpersembahan loh, nggak apa-apa untuk membeli mic yang di sini, supaya ke depan sapaan sabda juga beberapa kanal yang lain tentang gereja, tentang pendidikan, tentang spiritualitas akan semakin memperlengkapi di channel GKJ Wolo. Nah, saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum merefleksikan bacaan sabda hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk suasana yang baru. Setelah sepanjang malam kami boleh beristirahat. Kami menyambut berkat Tuhan hari ini dengan merefleksikan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dasar bacaan Alkitab hari ini adalah 1 Samuel 17 ayat 32, ayat 31 sampai 52. Tetapi akan saya ambil ayat 32. Kira-kira demikian bunyinya. Nanti di deskripsi ada. Janganlah kiranya engkau seorang khawatir ketika menghadapi dia. Nah, saudara-saudara, ini konteksnya adalah dialog antara Saul sebagai raja dan Daud sebagai orang biasa, bahkan seorang gembala, ketika situasi perang antara bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul menghadapi Filistin dengan panglima atau senopati dalam bahasa Jawa bernama Goliat. Goliat ini digambarkan luar biasa. Sekali lagi saya mengatakan digambarkan, wong saya nggak menyaksikan, hanya menangkap narasi dari Alkitab. Raksasa, tubuhnya besar, dan skill perangnya luar biasa, sehingga semua tentara Israel, bahkan panglimanya, menjadi kalah. Nah, dalam situasi yang seperti itu, semua orang menjadi takut, khawatir, gelisah karena adanya ancaman. Dan itu oleh Alkitab yang saya pakai judul di deskripsi dinamakan tawar hati. Tawar hati itu adalah ketika kondisi seseorang itu kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan daya karena situasi dan kondisi. Nah, dalam konteks itu, dalam keadaan seperti itu, Saul sudah benar-benar wis kalah ya wis, remu-remuan wong kahanane panglima terhebat dan aku pun. Dalam situasi itu Daud dihadirkan Tuhan melalui Samuel. Wajar kalau Raja Saul meremehkan, kaget. Lah wong panglima yang hebat saja KO, ini bocah kayak gitu. Tetapi kemudian sekali lagi Daud yang masih imut karena dari padang gembalaan mengatakan buat statement, janganlah seseorang menjadi tawar hati ketika menghadapi dia atau engkau menghadapi dia. Mengapa Daud bisa berani berstatement seperti itu? Angkuhkah? Arogankah? Congkakkah? Jawabnya tidak. Daud menyadari keadaan dirinya yang ada sang ilahi.
atau dalam bahasa perjanjian lama Roh Tuhan, dalam bahasa perjanjian baru gereja adalah Roh Kudus. Mengapa orang lain tidak? Padahal Saul juga sangat rajin beribadah. Banyak tempat ibadah, kuil-kuil. Kuil itu tempat beribadah loh ya, yang dibangun pada zaman Raja Saul. Tapi kenapa tidak seperti Daud? Jawabnya seperti ini. Saul hanya menjalani ritual. Di pandangan banyak orang banyak dia rajin beribadah. Sementara Daud beribadah bersama alam. Di padang gembalaan dia bermeditasi, berkontemplasi sehingga bisa menyadari keadaan Sang Ilahi di dalam dirinya. Saudara, inti dari beriman itu adalah sadar bahwa di dalam dirinya ada Sang Ilahi. Sehingga Sang Ilahi itu sebenarnya menurut saya nggak harus diyak-uyak, nggak harus dikejar, tetapi disadari. Loh Pak, itu kalau orang meditasi kok ke gunung, ke tempat sepi. Lah iya, orang meditasi kalau nggak sepi ya sulit. Bukannya nggak bisa, sulit, terganggu pikirannya. Nah, kembali ke teks atau konteks. Daud sangat menyadari bahwa di dalam dirinya ada Sang Ilahi. Kata kunci sadar. Karena kesadaran itu bagi Daud tidak ada yang mustahil, apapun itu. Dan dalam konteks perang itu, Goliat yang di mata Saul dan bangsa Israel adalah kekuatan yang super dan mustahil dikalahkan oleh Daud bersama atau dengan kesadaran aji sekti Sang Ilahi bisa ditaklukkan. Lalu refleksinya seperti apa saudara? Dalam hidup kita, entah apapun kita, siapapun kita, pasti akan menghadapi situasi Goliat. Situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, menggemaskan, mencemaskan, menakutkan. Siapa saja. Dan ketika kita menghadapi situasi seperti itu, sering kita tawar hati. Wis opo sing arep lakon. Atau kemudian itu dimulai dengan marah. Kenapa seperti ini? Kenapa harus seperti? Harusnya dia bertanggung jawab. Harusnya dia dan sebagainya. Semua itu hanya ada pada orang yang tidak sadar ada Sang Ilahi. Orang yang sudah sadar akan melihat semuanya dalam penyelenggaraan ilahi. Dan di situ nggak ada salah benar, nggak ada baik buruk. Semuanya adalah dalam sebuah keutuhan, manunggil. Wong adanya baik itu kan ada buruk. Wong adanya lemah itu kan ada yang kuat. Nah, Daud sampai pada titik itu. Nah, saudara-saudara, mari ajakan saya melalui channel ini kita napak tilas jalan spiritual Daud. Yang pertama, berani untuk ada dalam ruang-ruang sepi untuk meditasi dan kontemplasi. Lu berarti gak butuh ibadah Pak? Butuh. Tapi sadari dulu ibadah itu bukan sekedar itu ngumpul-ngumpul, tapi bagaimana kita menyadari dan kemudian melakukan penyatuan manunggaling kawula Gusti. Wah, jenengan sakniki kejawen Pak Ben. Gak apa-apa. Itulah inti ibadah. Karena ketika orang sudah sampai pada titik kesadaran adanya Sang Ilahi, kita diciptakan dengan tujuan baik, kita dihembusi Ruhul Kudus. Tidak perlu terlalu menggenggam kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, karena semuanya itu akan melahirkan tawar hati. Mari kita terus
mendaki ziarah iman kita supaya semakin menyadari bahwa Sang Ilahi bukan di sana, bukan di sana, bukan di sana, tapi di sini. Mangertiyo lan ilingo manawa Gusti kuwi ana ing ati, bagus-bagus ing ati. Mula aja tawar hati. Tuhan memberkati. Demikian sapaan saya. Doa saya semua yang baik, semua yang menyenangkan, semua yang menggembirakan selalu ada, membersamai dan disadari oleh saudara semua. Mulai tayangan ini saya akan seperti YouTuber yang lain. Kalau ini bermanfaat silahkan jempoli. Kalau perlu juga absen melalui komen dan subscribe. Selamat melanjutkan ziarah kehidupan. Tuhan memberkati.